Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afiatun Maula. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau ibadah. Dalam wakaf terdapat beberapa istilah, yaitu wakif. Wakif yaitu pihak yang akan mewakafkan atau memberikan harta benda tersebut. Yang kedua, ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah ucapan atau pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda. Nah, yang ketiga ada nazir. Nazir yaitu pihak yang akan menerima benda itu untuk dikelola atau dikembangkan. Yang keempat ada harta benda. Harta benda itu adalah harta atau benda yang akan diwakafkan oleh wakif. Berhubungan dengan ketetapan dan teknis pelaksanaan wakaf uang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan wakif, yang dijelaskan bahwa yang pertama, jenis harta yang diserahkan wakif dalam bentuk wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan oleh wakif harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam bentuk valuta asing. Yang kedua, ada wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf uang. Regulasi yang memuat tentang pelaksanaan wakaf uang yang diterapkan di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berisi wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf. Yang keempat, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir. Dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Jika ditinjau dari objek wakafnya, wakaf uang secara tidak langsung memberikan peran kepada bank syariah untuk menjadi nazir, kelembagaan yang profesional. Bank syariah yang berperan sebagai penerima penyaluran harta wakaf bisa menyalurkan dana wakaf tersebut kepada manajer investasi seperti sektor usaha halal. Penyaluran dana wakaf pada sektor usaha halal selain mendapatkan dividen juga mampu membantu pelaku usaha halal dalam mengembangkan usahanya. Disinilah value wakaf uang yang dapat mendorong perkembangan ekonomi Islam. Peran bank syariah sebagai nazir wakaf uang juga mendapat dampak baik, yakni memperoleh bonus sebesar maksimal 10% dari persentase dividen. Selain diinvestasikan pada sektor-sektor usaha halal, dan wakaf uang juga diperbolehkan disalurkan pada investasi sektor finansial melalui pasar modal syariah dengan manajer investasi berupa saham, obligasi, sampai dengan reksadana. Untuk mendukung pertumbuhan sektor real, dana wakaf uang juga dapat disalurkan di sektor tersebut yang berguna bagi perkembangan pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia. Selanjutnya adalah wakaf uang sebagai pemberdaya ekonomi Islam. Jika menelisik lagi dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf telah memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan kegiatan sosial kesejahteraan kaum umat Islam dalam aspek pendidikan, ekonomi, sampai dengan budaya. Di sisi lain, kedudukan wakaf juga telah banyak dalam bentuk menyediakan fasilitas bagi para sarjana dan mahasiswa dengan segala sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga hal tersebut mampu mengurangi ketergantungan dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, institusi wakaf telah mengembang
atau telah mengemban pemerintah atau telah mengemban tugasnya sebagai tugas-tugas institusi pemerintah kementerian. Institusi wakaf adalah satu institusi pengembangan ekonomi Islam yang sudah ada pada zaman Rasulullah atau pada zaman kepemimpinan Rasulullah dan telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam pada zamannya. Selain berperan terhadap kemajuan generasi, institusi wakaf juga memiliki andil dalam kesejahteraan ekonomi Islam. Dapat dilihat di negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, sampai dengan Maroko. Institusi wakaf telah banyak berperan dalam membantu mensejahterakan dan memperdayakan ekonomi Islam. Jika diamati negara-negara Islam yang sukses menyelenggarakan wakaf, maka dapat dikatakan bahwa wakaf telah memainkan andilnya yang sangat penting pada masyarakat Muslim di negara-negara Islam. Namun tentu hal tersebut tidak terlepas juga dengan penyelewengan pengelolaan wakaf, sehingga dengan demikian strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diselesaikannya wakaf. Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan mekanisme sebaik mungkin, sehingga loyalitas masyarakat terhadap institusi wakaf semakin dalam dan secara otomatis akan semakin banyak masyarakat yang memberikan harta untuk bekal pada kehidupan akhirat kelak. Dengan adanya loyalitas masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf yang baik, seharusnya juga menimbulkan model wakaf yang baik bagi masyarakat yang mampu untuk berwakaf, sebab pada dasarnya model wakaf uang menjadi sebuah solusi atas pengelolaan wakaf di tengah ekonomi yang krisis dan berdampak pada menurunnya nilai rupiah yang secara otomatis berdampak pada anjloknya pendapatan per kapita yang berdampak meningkatkan angka kemiskinan. Maka perlu dimengerti bahwa dampak ekonomi yang krisis dan melonjaknya harga bahan bakar mengakibatkan status kesejahteraan menurun. Kesejahteraan merupakan hal yang sangat vital karena berdampak pada kesehatan masyarakat baik dari sisi fisik dan non-fisik. Dan disinilah peran wakaf uang sebagai instrumen investasi perlu mendapat monitoring dan controlling terhadap pengelolaan harta wakaf yang berperan penting atas kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.